Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa. Sebelum Anda mengikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya, kami hadirkan cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk malam ini. ...1.350 personil TNI Polri dikerahkan mengamankan perayaan Idul Fitri. Warga Benteng Karang belum menikmati air bersih. Pemirsa, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, 1.350 personil TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah. Selain personil, polisi juga menyiapkan 30 posko pengamanan dan 16 posko pelayanan yang tersebar di seluruh Maluku. Pemeriksaan pasukan. Ribuan personel gabungan itu dikerahkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat Maluku, khususnya umat muslim, dalam merayakan Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah. Mereka akan ditempatkan di sejumlah pusat keramaian seperti pasar, mal, tempat hiburan keluarga, dan juga rumah-rumah ibadah. Selain itu, personil keamanan juga akan ditempatkan di titik-titik rawan kemacetan. Polda Maluku juga menyiapkan 30 posko pengamanan dan 16 posko pelayanan di sejumlah wilayah. Khusus untuk Kota Ambon disiapkan 8 posko pengamanan dan 4 posko pelayanan. Pengecekan kesiapan pengamanan personel TNI dan Polri menghadapi perayaan Idul Fitri tersebut dilaksanakan dalam apel gelar pasukan Operasi Rahmat Nia Siwa 5 2017 di lapangan Tantui. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Gubernur Maluku mengatakan ada 3 poin utama yang menjadi perhatian Presiden dalam menghadapi Lebaran tahun ini, yakni terjaganya stabilitas harga pangan, kondisi Kamtibmas yang kondusif, serta keamanan, kelancaran, dan kenyamanan arus mudik dan arus balik. Dalam mewujudkan stabilitas harga pangan, Polri telah membentuk Satgas Pangan. Kapolri memerintahkan anggotanya melakukan langkah deteksi dini terhadap kerawanan dengan mengoptimalkan peran Babin Kamtibmas dan intelijen di lapangan. Di samping itu, polisi harus meningkatkan kegiatan sambang patroli di titik-titik rawan gangguan Kamtibmas seperti terminal, pelabuhan, pemukiman yang ditinggalkan pemilik karena mudik, serta pusat-pusat keramaian masyarakat lainnya. Saat seperti begini tentu saja masyarakat membutuhkan harga pangan yang bisa terjangkau ya. Saya sudah perintahkan operasi pasar ya, dan saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk kalau menggunakan armada laut ya tolong perhatikan kondisi cuaca. Jangan memaksakan diri apabila ada himbauan dari pihak BMG ya, dan juga bagi kendaraan-kendaraan yang akan melewati Pulau Seram, Pulau Buru, saya minta untuk hati-hati dengan kerusakan-kerusakan jalannya akibat daripada curah hujan yang tinggi. Kapolda Maluku Irjen Polisi Deden Juhara mengatakan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, polisi akan meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtibmas, terutama di lokasi-lokasi keramaian. Pengamanan dan penyisiran akan selalu dilakukan dengan menggunakan metal detektor. Contohnya di mal-mal, di pasar-pasar. Ada penempatan personil? Ada. Dan kemarin ada beberapa lokasi yang dilakukan penyisiran. Penyisiran yang memang harus kita lakukan dalam artian jangan sampai misalkan ada preman yang mengganggu, kemudian juga mungkin lain-lain. Jadi penyisiran itu ya dalam artian dalam skala besar untuk mengamankan masyarakat juga tenang. Melalui apel gelar pasukan Operasi Rahmat Nia Siwa 5 ini, diharapkan momen perayaan Idul Fitri akan berjalan aman, nyaman, dan lancar. Christine Sipahelut, Kurniawan, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik Lebaran 2017 di Maluku, PT PLN menyiapkan 7 buah kapal penumpang. Kapal-kapal itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mudik.
7 kapal yang disediakan PT Pelni untuk melayani masyarakat yang hendak mudik di Maluku, diantaranya Dobon Solo, Loser, Ngapulu, Pangrango, dan Dorolonda. General Manager PT Pelni Cabang Ambon, Hambali, menyatakan PT Pelni telah siap melayani masyarakat Maluku yang hendak mudik ke kampung halaman mereka. Menurutnya, arus mudik di Maluku bahkan telah dimulai sejak 15 hari menjelang Lebaran. Untuk mengantisipasi keterbatasan daya angkut, PT Pelni Ambon sesuai ketentuan Menteri Perhubungan memperoleh dispensasi penambahan tempat tidur. Namun hal itu akan dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya kelengkapan keselamatan. Pelni menyiapkan 7 armada kapal penumpang, 4 tipe 2000, 2 tipe 500 dan 1 tipe 1000. Sampai dengan hari ini sebentar Dobon Solo itu sudah 1.800, sudah full capacity. Dengan catatan itu sudah menggunakan dispensasi, bukan lagi kapasitas awal, sudah termasuk dispensasi. Kalau penambahan seat sudah ada ketentuan dari Kementerian Perhubungan, bermain di kisaran 26 sampai 80%, rata-rata 60%, dengan catatan harus dilengkapi dengan tambahan alat penolong yang diawasi oleh kantor kesebandaran dan otoritas pelabuhan setempat. Kita tidak bisa memuat lebih daripada apa yang menjadi ketentuan dari Kementerian Perhubungan. Bagi warga yang akan mudik dengan kapal Pelni, Hambali meminta mereka melengkapi diri dengan tiket dan KTP atau kartu identitas lainnya. Hanya mereka yang memiliki tiket yang diizinkan masuk ke dermaga. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Sejak direlokasi ke Dusun Amaori, Negeri Paso, 15 tahun warga Benteng Karang belum menikmati air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, warga Benteng Karang membeli air dari mobil tangki atau menampung air hujan. Fasilitas air bersih bagi warga Benteng Karang, Amaori, Negeri Paso menjadi dambaan sejak lama. Sejak mereka direlokasi dari lokasi pengungsian ke Amaori 15 tahun lalu, mereka belum memiliki fasilitas air bersih yang memadai. Sejumlah LSM pernah membantu, namun fasilitas itu terlanjur rusak sebelum warga sempat menikmatinya. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, warga setempat membeli air dari mobil tangki dengan harga cukup mahal atau berharap hujan turun dan airnya mereka tampung di wadah yang disediakan. Beli di auto. Beli di auto. Beli di auto baru ketong minum. Terkasih orang lain minum airnya, tapi kalau ketong saya ada uang ini minum air kotor sah. Untuk sementara sampai sekarang masih sebagian besar yang beli. Beli dengan satu per drum itu 10 sampai 12 ribu. Ketua Majelis Jemaat setempat Pendeta Abner Latue mengatakan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan DPRD. Namun hingga kini hal itu belum juga terrealisir. Ya, setelah kami datang di Jemaat Benteng Karang ini, ada temuan-temuan yang luar biasa memang yang sifatnya harus kita ambil langkah, yaitu soal air bersih. Nah, air bersih di tengah-tengah masyarakat Benteng Karang ini menjadi persoalan yang sudah cukup lama, ya, kurang lebih 15 tahun ini setelah pemukiman ini ada. Nah, karena itu kami berharap ketika kami berupaya untuk pihak-pihak tertentu untuk bisa memberikan perhatian, karena air bersih merupakan kebutuhan dasar buat masyarakat yang ada di tempat ini dan tentu juga di tempat-tempat yang lain. Hamzah Tomia melaporkan. 2 pekan terakhir nelayan ikan tuna di Dusun Aimrua, Negeri Ruta tidak melaut menyusul cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Maluku. Stasiun Meteorologi Amahai telah mengeluarkan peringatan dini bagi nelayan untuk tidak melaut jika cuaca memburuk. Cuaca buruk dan gelombang tinggi di perairan Maluku mengakibatkan nelayan tradisional di Dusun Aimrua, Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah tidak melaut. Puluhan nelayan telah menaikkan perahu mereka ke darat agar tidak rusak diterjang ombak. Lakundo, salah seorang nelayan, mengatakan sudah seminggu lebih mereka tidak melaut.
Beberapa ada yang mencoba untuk melaut namun kembali pulang karena diterjang ombak. Nyali besar, ya turun, begitu, turun lagi. Ya ada yang turun, ada yang turun. Ini sampai bulan 8 atau bulan 9, nah, musim tado baru bisa turun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Amahai telah mengeluarkan peringatan dini bagi jasa pelayaran untuk tetap memantau cuaca sebelum melakukan pelayaran. Sementara cuaca buruk yang disertai curah hujan tinggi, angin kencang, dan gelombang tinggi diperkirakan masih terjadi hingga September mendatang. Dari Amahai, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pasca longsor dan patahan di beberapa ruas jalan penghubung Kabupaten Buru dan Buru Selatan baru-baru ini, Satuan Lalu Lintas Polres Buru memasang papan peringatan di sejumlah tempat. Papan tersebut dijadikan peringatan bagi pengguna jalan untuk berhati-hati saat melewati ruas jalan itu. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan kini ditandai rambu peringatan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buru. Ini dilakukan karena jalan tersebut rawan dilalui. Dengan papan peringatan maupun garis polisi yang dipasang, diharapkan para pengendara lebih berhati-hati saat melewati jalan itu. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polres Buru AKP Fiat Aris Suhada. Bukan hanya longsor dan patahan aspal, ada pula jalan yang licin dan tertutup kabut asap tebal di wilayah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang para pengendara sangat terbatas dan rawan kecelakaan. Dengannya, Suhada menghimbau bagi masyarakat maupun pengendara supaya berhati-hati saat melintasi jalan-jalan tersebut. Diharapkan masyarakat bisa mengetahuinya apabila nanti pada saat melintasi jalur tersebut. Kami mengharap kepada masyarakat, khususnya menggunakan jalur darat tersebut, pertama untuk bisa berhati-hati, tetap konsentrasi, perhatikan komponen fungsi keselamatan kendaraannya, nyalakan lampu, kemudian juga kondisi badan agar diperhatikan apabila tidak memungkinkan untuk tidak dipaksakan. Hal ini kita laksanakan untuk mengantisipasi jumlah laka lantas. Diharapkan masyarakat juga dapat melaksanakan kegiatan mudiknya dengan aman, lancar, dan selamat sampai di tujuan. Dari Pulau Buru, RN Stasi Jawa melaporkan. Pendidikan menjadi prioritas utama Ikatan Mahasiswa Leurana Lebelau Pulau Kisar, Maluku Barat Daya yang berdomisili di Kota Ambon. Selain menampung pemuda, organisasi ini juga mendorong pengembangan sumber daya manusianya. Raja Negeri Lebelau Pulau Kisar MPD J. Moses mengakui negeri ini sering dipandang sebelah mata karena kurangnya SDM yang mampu mengangkat harkat dan martabat negerinya. Karenanya diharapkan Ikatan Mahasiswa Leurana Lebelau mampu menjadi wadah pembinaan generasi muda negeri itu di Kota Ambon. Moses mengaku banyak pelajar dan mahasiswa Lebelau yang putus sekolah akibat terbenturnya biaya. Untuk itu Ikatan Mahasiswa tersebut diminta mencarikan jalan keluarnya. Hal ini disampaikan J. Moses pada peringatan HUT pertama Imala Ahad kemarin. Tokoh pemuda masyarakat Lebelau di Kota Ambon, Pilimon Unukoli menyatakan, pendidikan merupakan prioritas utama untuk membangun SDM warga Lebelau di kota ini. Untuk itu dirinya bersama pemerintah dan tokoh masyarakat negeri Lebelau mengupayakan anak-anak daerah mengenyam pendidikan di sini. Unukoli juga mengajak warga Lebelau di Kota Ambon untuk membantu pemerintah kota dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kita berbicara soal kesiapan sumber daya manusia, pendidikan itu kita tempatkan pada nomor yang pertama. Artinya bersama dengan pemerintah desa juga kita sudah mendesak seluruh masyarakat Lebelau yang berada di Maluku Barat Daya di Pulau Kisar untuk bagaimana kita melihat ini bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tentu merasa tergerak untuk melihat soal prospek pengembangan sumber daya manusia ini ke depan yang lebih baik dengan cara kita harus bergerak dari sekarang. Artinya kita harus memandang pendidikan itu penting mulai dari sekarang. Sekretaris Kota Ambon Agela Tuero mengajak organisasi perhimpunan pemuda dan pelajar Lebelau untuk terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Dirinya optimis organisasi ini dapat berkembang atas dasar komitmen kuat semua elemen baik di negeri maupun di Kota Ambon. Menurut Latuero,
Ambon adalah kota yang terbuka bagi siapa saja untuk berkontribusi membangun daerah ini. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Mengakhiri tahun ajaran 2016-2017, siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 6 Ambon menggelar kegiatan khatam Quran. Kegiatan itu juga sebagai upaya memotivasi peserta didik memahami dan mengamalkan Al-Quran secara kafah. Kemampuan dan keterampilan para siswa dalam membaca kitab suci Al-Quran menjadi bagian dari acara Khatam Quran siswa kelas 6 SD Negeri 6 Ambon. Masing-masing siswa secara bergantian membaca Al-Quran dengan hafalan serta tartil yang benar. Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Ambon, Nyonya Rohana Bantam mengatakan, Al-Quran merupakan pegangan hidup umat Islam. Keutamaan menghatamkan Al-Quran diantaranya amalan dan pahala. Melalui Khatam Quran, peserta didik dapat menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan Khatam Quran siswa kelas 6 SD Negeri 6 Ambon dilakukan dalam mengakhiri tahun ajaran 2016-2017. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar para siswa gemar membaca Al-Quran sebagai pedoman untuk menuntun mereka menjadi anak yang berakhlak mulia dan menumbuh kembangkan sikap mental yang tangguh di tengah era globalisasi. Kegiatan Khatam Quran siswa kelas 6 SD Negeri 6 Ambon sekaligus dilakukan buka puasa bersama. Kegiatan ini turut dihadiri para orang tua siswa. Buka puasa bersama sebagai upaya membangun kebersamaan di antara guru, orang tua, dan siswa. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, harmonisasi sosial menjadi kunci membangun partisipasi masyarakat untuk hidup dalam berdampingan dalam kebersamaan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon Richard Wanapesi dalam ibadah sehari berkorban sekaligus peringatan HUT ke-8 Persekutuan Pendeta Pensiunan GPM di Jemaat GPM Amahusu Ahad pagi. Berkaca dari kondisi bangsa saat ini yang terkesan tidak lagi harmonis, pemerintah Kota Ambon memperkuat pembangunan harmonisasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keharmonisan antar warga masyarakat di kota ini perlu ditingkatkan, memperkuat nilai-nilai toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan. Wali Kota Ambon Richard Wanapesi mengaku akan mendorong warga kota lebih sejahtera dengan didukung nilai-nilai religius. Wanapesi menyampaikan hal itu pada ibadah sehari berkorban sekaligus peringatan HUT ke-8 Persekutuan Pendeta Pensiunan Ahad pagi di Jemaat GPM Amahusu. Ketua Badan Pengurus Persatuan Pendeta Pensiun, Pendeta Martin Pilo menyatakan tujuan organisasi ini adalah membantu pelayanan GPM di berbagai tingkatan. Persekutuan ini juga berupaya menghimpun pendeta emeritus untuk saling membantu dan melayani dalam berbagai kekurangan. Menurutnya saat ini ada 17 pendeta emeritus yang sementara ini berada dalam perawatan akibat sakit di rumah maupun rumah sakit. Kehadiran pengurus sangat berarti untuk membantu para pendeta emeritus itu. Selain memberi atensi pada internal organisasi, Persekutuan Pendeta Emeritus ini juga melakukan berbagai kegiatan bakti sosial yang melibatkan masyarakat, seperti halnya pengobatan gratis. Wakil Gubernur Maluku Seth Sauburua menyatakan, GPM merupakan kekuatan besar yang mesti dikembangkan dalam tugas pengembangan dan pembinaan manusia. Menurutnya kendati telah pensiun, namun para emeritus tidak menurun semangatnya untuk tetap melayani. Kehadiran para pendeta emeritus yang lebih senior menandakan semangat yang masih menyala dalam melayani Kristus. Wagub mengajak warga jemaat untuk memelihara kebersamaan dalam bingkai persaudaraan yang rukun agar pekerjaan pelayanan ini dapat terus ditingkatkan. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, 148 lulusan sekolah dasar Kolese Saverius tahun ajaran 2016-2017 kemarin diwisuda. Para lulusan itu meraih nilai yang memuaskan pada ujian tahun 2017.
148 lulusan SD Kolese Saperius yang menjalani wisuda berasal dari 4 sekolah dasar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik, yakni SD Saperius A1, SD Saperius C, SD Santa Yakob Paso, dan SD Katolik Amaori. Prosesi wisuda yang berlangsung di Gedung Katolik Center itu sebagai tanda penamatan siswa dari sekolah mereka masing-masing. Pihak sekolah melaporkan dalam ujian tahun ajaran 2016-2017, para siswa semuanya memperoleh nilai yang sangat membanggakan. Tidak hanya itu, pendidikan moral dan karakter yang ditanamkan para guru kepada mereka menunjukkan hasil menggembirakan. Hal itu sesuai dengan moto persekolahan Yayasan Katolik, yakni unggul dalam iman, pengetahuan, dan karakter. Menurut para guru, perolehan nilai yang baik itu tidak terlepas dari peranan para guru, orang tua, dan ketekunan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pengukuhan para lulusan yang dilakukan dengan acara seremonial wisuda dimaksudkan untuk memotivasi mereka agar giat belajar sehingga kelak dapat meraih sarjana yang sesungguhnya. Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Pastor Agus Arbol mengatakan pengukuhan lulusan SD di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pengukuhan lulusan berlangsung di sekolah masing-masing. Tahun ini pengukuhan dilaksanakan secara bersama-sama di satu tempat dimaksudkan untuk menjalin kebersamaan sehingga menjadi suatu ikatan alumni yang kuat. Pastor berpesan agar para lulusan SD Kolese Saperius tidak sombong dan senantiasa bersikap jujur serta kembangkan semangat belajar di jenjang pendidikan selanjutnya. Bila kelak telah berhasil, para siswa diharapkan tidak melupakan para gurunya di SD Kolese Saperius. Pastor Agus mengakui nilai yang diraih para lulusan sangat memuaskan. Dalam acara ini juga dipentaskan kreasi seni perwakilan dari 4 SD di Yayasan Pendidikan Katolik. Hamjatumia melaporkan. Pemirsa, berikut ini Anda dapat menyaksikan beragam kegiatan warga dalam mengisi amalia di bulan Ramadan lewat segmen Serba-Serbi Ramadan. PT Pelindo 4 Cabang Ambon bagikan makanan berbuka kepada ratusan penumpang di Pelabuhan Yosudarso, Ambon Minggu sore. Kegiatan tersebut dalam rangka merekatkan kebersamaan dengan para penumpang di bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Dalam rangka merekatkan nilai kebersamaan dengan penumpang arus mudik di bulan suci Ramadan, PT Pelindo 4 Cabang Ambon membagikan takjil berbuka puasa kepada ratusan penumpang di Pelabuhan Yosudarso Ambon sore kemarin. Kegiatan itu selain untuk menjalin kebersamaan, juga sebagai kepedulian antar sesama, apalagi ratusan penumpang tersebut sudah menunggu keberangkatan sejak pagi hingga datangnya berbuka. General Manager PT Pelindo 4 Cabang Ambon, Farid Padang, mengatakan kegiatan bagi-bagi takjil gratis sebagai wujud kepedulian Pelindo 4 dalam membantu ratusan penumpang untuk berbuka puasa. Melalui kegiatan itu diharapkan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial dengan sesama sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan di antara ratusan penumpang yang hendak bepergian melalui Pelabuhan Yosudarso. Kita melaksanakan satu program menjelang peak season atau puncaknya hari puncak Lebaran H-3, H-4 itu adalah pembagian tajil. Pembagian tajil ini akan dilakukan memang tujuannya adalah memberikan rasa nyaman kepada penumpang dan penjemput, di mana penumpang yang kami prioritaskan adalah yang memiliki tiket sebenarnya, dan pengantar yang memang juga mengantar di seputar pelabuhan yang memang juga izin masuknya di pelabuhan ada, supaya tidak terkesan pelabuhan dengan jumlah penduduk pada saat mudik puncak itu sangat banyak dan tidak tertampung di wilayah pelabuhan. Selain membagikan makanan berbuka, PT Pelindo 4 Cabang Ambon juga melaksanakan mudik gratis bagi penumpang tujuan Makassar dengan rute Makassar Bone, Makassar Parepare, dan Makassar Bulukumba. Pembagian tiket gratis untuk angkutan bis itu merupakan program Pelindo untuk membantu masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran tahun 2017.
Puluhan penumpang terdaftar dalam mudik gratis tersebut. Fani Letahid melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler mengajak warga di Gunung Melintang menjadikan momentum bulan suci Ramadan sebagai media penguatan nilai-nilai kebersamaan. Ajakan itu disampaikan Wakil Wali Kota saat pelaksanaan buka puasa bersama pemerintah Kota Ambon dengan warga setempat Sabtu lalu. Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan pemerintah Kota Ambon sebagai media memperkokoh kebersamaan dan silaturahmi. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hatler pada kesempatan itu mengajak warga di Gunung Melintang menjadikan momentum bulan suci Ramadan sebagai media untuk memelihara kebersamaan dan membangun tali silaturahmi. Ajakan itu disampaikan Wakil Wali Kota Ambon saat buka puasa bersama pemerintah Kota Ambon dengan warga di Gunung Melintang Sabtu lalu. Selain itu, Wakil Wali Kota juga menyentil seputar krisis kebangsaan yang melanda bangsa belakangan ini. Satu di antaranya adalah persoalan radikalisme dan terorisme. Ditegaskan radikalisme dan terorisme tidak boleh diberi ruang dan hidup di bumi pertiwi termasuk di Kota Ambon. Karenanya bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan hal itu, Wakil Wali Kota Ambon mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk bersama-sama memerangi radikalisme dan terorisme sebagai upaya untuk menjadikan rasa kebinekaan sebagai bangsa yang besar dalam bingkai NKRI. Al-Ustadz Hasan Jarkasi dalam khotbah menyentil seputar hakikat keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dijelaskan puasa Ramadan selain dijadikan sebagai penguatan iman dan takwa, juga sebagai media pembinaan mental dan moral. Karenanya, warga di Gunung Melintang diajak untuk menjadikan momentum bulan suci Ramadan sebagai pembaharuan dalam segala bentuk tindakan yang mencerminkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat. Abu Sahabawa, Unga, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, keluarga besar KKSS dan IWSS Maluku membagikan santunan bagi penghuni sejumlah pondok pesantren di Kota Ambon. Pada kesempatan itu, Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku, Nyonya Hajareti Asegaf, membagikan bikisan lebaran bagi sejumlah anak yatim. Di penghujung Ramadan 1438 Hijriah, keluarga besar KKSS dan IWSS Maluku kembali melaksanakan kegiatan sosial kemarin. Kali ini kegiatan sosial yang dilakukan dalam bentuk roadshow bagi-bagi santunan di 4 pondok pesantren di Kota Ambon. Pondok pesantren yang menjadi kegiatan roadshow tersebut yakni Hidayatullah di Desa Liang, Al-Ansor Air Besar, Al-Madinah Wara, dan Yayasan Al-Herat Melati Galunggung. Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku, Nyonya Hajareti Asegaf, langsung turun melakukan pembagian itu. Di Desa Liang, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Nur Fatahuddin Amri mengatakan saat ini jumlah anak asuh di pondok itu sebanyak 125 orang. Mereka adalah anak yatim piatu dan kurang mampu. Pondok Pesantren Hidayatullah juga telah memiliki cabang di Masohi, Tual, dan Namlea. Program yang dilakukan di pesantren ini adalah pendidikan dakwah dan sosial. Ketua Penasehat KKSS IWSS Maluku, Nyonya Reti Asegaf, melakukan dialog dengan anak-anak penghuni pondok. Sama seperti anak-anak lainnya, anak-anak penghuni pondok pesantren itu menyatakan keinginan mereka untuk berlebaran memakai baju baru. Nyonya Reti Asegaf langsung memberikan uang sejumlah 10 juta rupiah agar anak-anak tersebut dapat mewujudkan keinginan mereka. Kepada pengurus pondok diberikan bantuan bahan kebutuhan pokok dan makanan untuk berbuka puasa. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Para pemuda di Desa Waiheru memiliki tugas utama saat datangnya Ramadan. Mereka harus membangunkan warga untuk bersahur. Para pemuda itu membangunkan warga dengan alat seadanya dan lantunan lagu religi. Santap sahur biasanya dilakukan umat muslim yang berpuasa pada dini hari. Untuk itu banyak orang yang berkeliling untuk membangunkan warga muslim agar tidak terlambat bersantap sahur. Di Waiheru, tugas itu dibebankan kepada para pemuda. Setiap datangnya Ramadan, para pemuda itu berjalan dari lorong ke lorong sambil menabuh gendang dan rincis untuk membangunkan warga.
Tidak ketinggalan lagu-lagu religi mereka lantunkan sehingga warga tergerak untuk bangun dan bersahur. Meski bukan sesuatu yang wajib, namun para kelompok pemuda ini melakukan rutinitas selama 1 bulan penuh membangunkan warga untuk bersantap sahur semata-mata untuk mencari amal kebajikan di bulan yang penuh ampunan. Selain itu juga untuk bersilaturahmi dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adin, salah seorang pemuda, menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya membangunkan warga untuk bersahur sejak puasa hari pertama. Dengannya mereka telah membantu warga untuk melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan walaupun hanya dalam bentuk lagu dan sapaan saat dini hari. Rahmalatul Konsina, Bambang Yudaswara melaporkan. Keberadaan Pondok Pesantren Al-Ansor Air Besar yang menampung anak yatim piatu dan mualaf di Kota Ambon mendapat perhatian khusus dari Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku, Nyonya Hajareti Assegaf. Kedepan pondok pesantren tersebut akan dibangun secara permanen sebagai sarana pembinaan umat di daerah ini. Saat melakukan roadshow bagi-bagi santunan dan bahan kebutuhan pokok di Pondok Pesantren Al-Ansor Air Besar, Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku, Nyonya Hajareti Assegaf, mengaku prihatin dengan kondisi pondok pesantren tersebut. Bangunan pondok pesantren ini sebagian besar lantainya masih beralaskan tanah. Ruangan-ruangan yang ditempati penghuni pun terkesan jauh dari memadai sebagai sebuah tempat tinggal. Untuk itu, Ketua Penasehat KKSS dan IWSS Maluku bertekad membangun pondok pesantren menjadi lebih layak dan modern. Hal itu disampaikan Nyonya Hajareti Assegaf saat bersilaturahmi dengan anak yatim piatu dan para mu'alaf di pondok pesantren tersebut kemarin. Setelah saya masuk di tempat ini, pesantren ini, saya sangat sedih melihat dengan masih belum berubin, masih tanah, dan saya bangga sekali dengan Ketua Pesantren bisa membina anak-anak kami, khususnya anak yatim piatu dan para mu'alaf. Saya secara pribadi, saya akan meneruskan apa niat saya yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa saya akan sampaikan kepada Bapak Gubernur untuk menyelesaikan pesantren yang nantinya akan berdiri lebih megah. Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Maluku, Dr. Muspida, mengatakan KKSS maupun IWSS sejak beberapa tahun lalu telah menjadikan pondok pesantren ini sebagai bagian dari KKSS dan IWSS. Kedepan perhatian lebih akan diberikan bagi upaya pembinaan para mu'alaf yang ditampung di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren Al-Ansor yang selama ini memang juga KKSS berada di menjadi bagian dari pesantren ini, di samping membina anak-anak yatim, menyekolahkan, bahkan ada satu programnya yang sudah 5 tahun terakhir ini adalah membina kaum mu'alaf. Karena mu'alaf itu adalah merupakan tanggung jawab untuk kita semua. Ya, itu fardu kifayah sebenarnya ya. Itu adalah kewajiban. Kalau ada yang mereka terlantar, itu adalah kewajiban bagi kita untuk memberikan pemahaman. Nah, inilah tanggung jawab inilah yang diambil oleh Pondok Pesantren Al-Ansor ini, dan KKSS selalu berada di bagian daripada pembinaan itu. Pengelola Pondok Pesantren Al-Ansor Air Besar, Abu Imam Abdul Rahim, mengatakan saat ini ada 183 anak yatim piatu dan mu'alaf yang dibina di pondok pesantren tersebut. Kedepan pihaknya juga akan menjadikan pondok pesantren ini sebagai pondok pesantren tafsir Al-Quran. Frida Raiman Hamzah melaporkan.